Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya, Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang lambang unsur. Di lingkungan kita banyak terdapat unsur yang mudah dikenal dan didapatkan. Arang yang berwarna hitam yang biasa kita gunakan sebagai pengisi pensil dan untuk elektroda baterai merupakan unsur yang diberi nama karbon. Beberapa logam yang ada di sekitar kita merupakan unsur seperti emas, besi, perak, aluminium, seng, tembaga, dan unsur-unsur lainnya. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 110 buah unsur. Di sini kalian bisa melihat ada beberapa nama unsur yang diberi nama dengan nama sebuah negara. Karena unsur tersebut ditemukan di negara tersebut, seperti germanium dengan lambang unsur Ge ditemukan di negara Jerman, francium dengan lambang unsur Fr ditemukan di negara Prancis, strontium ditemukan di kota Strontia, sebuah kota di negara Skotlandia dengan lambang unsur Sr. Beberapa nama unsur diambil dari nama ilmuwan atau penemunya seperti Einsteinium oleh Albert Einstein, curium oleh Marie dan Pierre Curie, fermium oleh Enrico Fermi, nobelium oleh Alfred Nobel. Ada beberapa nama yang diambil dari nama astronomi seperti uranium dari kata Uranus, plutonium dari kata Pluto, neptunium dari kata Neptunus, dan helium yang artinya Helios atau matahari. Untuk memudahkan mengingat dan menuliskan senyawa kimia, pada tahun 1813, John Jacob Berzelius mengusulkan pemberian lambang berupa huruf untuk masing-masing unsur. Penulisan lambang atom atau lambang unsur menurut John Jacob Berzelius adalah sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur tersebut dan ditulis dengan menggunakan huruf besar. Jika ada unsur lain dengan huruf awal yang sama, maka lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dan ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Contohnya sebagai berikut. Karbon, lambang unsurnya C, menggunakan huruf kapital. Kalsium, lambang unsurnya Ca. Huruf C, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf A, huruf kedua, ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kromium, lambang unsurnya Cr. Huruf C sebagai huruf pertama diberi atau menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf R sebagai huruf kedua ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Sedangkan untuk unsur dengan nomor atom di atas 110, maka cara menulis lambangnya yaitu dengan menggunakan huruf pertama yang menyatakan nomor atom tersebut. 0 itu nil, 1 un, 2 di, 3 tri, 4 quat, 5 pen, 6 hex, 7 sep, 8 oct, 9 n. Misalnya, nomor atom 110 diberi nama unnilium, itu namanya. Sedangkan lambangnya kita beri dengan lambang atau kita menulis lambangnya yaitu dengan UUN. Dari mana ini kok bisa UUN? 110. 1 un, 1 lagi un, 0 nil. 110 berarti nil. Kemudian belakangnya kita tambah dengan kata ium dan kita beri nama unnilium. Lambangnya UUN. Huruf pertama huruf besar, sedangkan huruf kedua dan ketiganya adalah huruf kecil. Contoh lain adalah nomor atom 114. Kita beri nama quadium. Lambangnya UUQ. Huruf pertama huruf besar U, huruf kedua dan huruf ketiganya menggunakan huruf kecil 114. Quadium. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan aturan dalam menuliskan lambang unsur sebagai berikut. Yang pertama,
Jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus menggunakan huruf kapital. Misalnya oksigen, kita tulis dengan huruf O besar. Hidrogen, H besar. Karbon, C besar. Yang kedua, jika suatu unsur dilambangkan lebih dari satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Misalnya seng, Z besar, N kecil. Emas, lambangnya AU. Tembaga, CU. Ada unsur yang bernama kobal, dilambangkan dengan C besar, O kecil, bukan C besar, O besar. Mengapa? Karena C besar, O besar atau CO itu bukan lambang unsur, melainkan adalah lambang senyawa dari karbon monoksida yang tersusun dari unsur karbon dan unsur oksigen. Nah, ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan supaya kalian terbiasa dalam menulis lambang unsur ataupun memberi nama unsur apabila diketahui lambangnya. Akhirnya, seperti biasa, Pak Guru berpesan, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah dan terus belajar. Jadikan belajar sebagai suatu kebutuhan. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.